Oke, melanjutkan dari video yang terakhir, kita udah coba Express Application Generator ya. Di sini Express Generator. Jadi dia bikin skeletonnya buat kita dan itu bagus ya. Daripada kita bikin sendiri juga sebenarnya bebas sih kalau kita suka bikin sendiri, cuma kalau kita dibikinin istilahnya kayak udah enak lah, udah jadi, udah ada foldernya. Terus kalau kita akses endpoint user udah disediain, tinggal kita lanjutin aja gitu dari skeleton yang ada. Sekarang kita mau belajar tentang basic routing di Express.js. Ini kita bisa baca di sini ya, routing. Jadi sebagaimana kita tahu kan ya, kalau operasi dasar dari kalau kita belajar pemrograman kan biasanya ada CRUD ya. Create, membuat, read, membaca, update, mengubah, delete, menghapus ya. Nah ini nih implementasi di REST API, bukan REST API, implementasinya di API itu ada get. Biasanya get ini simpelnya kita analogin setara sama C lah ya di CRUD ya. R di CRUD, read, mendapatkan data. Post ini kita samakan kayak C create. Jadi kalau buat ngebuat data biasanya itu pakai metodenya post. Ini sebutnya metode ya, metode. Kemudian put untuk mengubah misalnya, delete untuk menghapus. Jadi kurang lebih ini kayak CRUD lah ya. Create, update, delete. Nah, yang lain-lain kan ada ya. Yang lain-lain ada selain itu, kayak ada patch dan yang lain-lain, detailnya kan banyak tuh. Nah, itu nanti bisa kita bahas. Nah, terus root ini juga bisa by pattern ya. Bisa semacam kayak like dan lain-lain, tuh detailnya bisa dilihat di guide lengkapnya nih. Cuma basicnya di sini kan basic routing ya judulnya. Kita bakalan coba bikin root dulu ya. Jadi API-nya, metodenya ada get, post, put, delete. Nah, kalau sebelumnya kita akses slash ini, maka kita bisa lihat di root sini. Itu di sini. Di sini recent. Nah, ini kita lihat dulu. Dia mau balikin indeks ya. Kemudian titelnya dikirim Express, makanya di sini welcome to Express. Welcome to title Express ya maksudnya. Nah, jadi ini get itu kita bisa langsung akses dari browser slash, misalnya slash users. Berarti dia ngakses endpoint user slash, artinya slash biasa. Nah, sekarang kita coba nih, misalnya saya mau nambahin router get, misalkannya profile misalnya ya. Nah, ini ada callback, boleh function gini, boleh callback biasa gini. Misalnya saya recent, ini halaman profile ya. Nah, misalkannya gitu. Maka ketika saya akses user slash profile not found. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Mungkin dia perlu di restart kali ya. Coba ya. Coba ini kita matiin, baru saya nyalain lagi. Saya belum tahu ya hasil generator ini. Nah, bener ya. Ini kalau ini errornya lain, karena kita pakai variable rest tapi belum bikin di sini. Di callbacknya kita belum ambil variable. Nah, ini harus di kayak tadi lagi nih. Stopin, jalanin lagi. Coba ini kita tutup dulu ya. Saya pakai ini aja. Nah, kita bisa ubah di sini nih. Coba ya. Kan kita ada jalanin perintah start ya. Di package JSON-nya mungkin ya. Nah, ini kan ketika npm start dia ngejalanin not bin www. Kita ubah aja not mon. Teman-teman yang belum install nodemon bisa install npm i min g nodemon, bisa gitu. Karena saya udah install secara global, saya bisa tinggal pakai ya. Maka ketika saya npm start, perubahannya langsung gitu, sesuai yang kita udah pelajarin di sebelumnya. Nah, kemudian kita refresh. Nah, ini get itu kita bisa akses langsung dari browser. Kita juga bisa menggunakan Insomnia atau REST atau HTTP requester yang lain gitu. Maksudnya kayak Postman
kan kita bisa hit kayak gitu atau pakai Insomnia API client lah gitu bahasanya. Kita ngehit API pakai software ini gitu. Insomnia kok gejala. Ini banyak ya API client, bahkan di browser pun itu ada add-onnya. Oke, saya coba pakai Insomnia dulu. Waduh, banyak. Ini saya bikin file baru. Misalnya gini, kita bikin folder namanya root atau express, learn express ya. Nah, kita coba akses endpoint yang slashnya. Coba. Oke, nah karena ini URL-nya localhost 3000, nah kita bisa nih kayak gini. Kita gini aja nih, tuh. Nah, balikannya sama ya. Kita misalnya users, ya kan, profile. Ini sama kayak kita akses di browser, cuma bedanya kita bisa pakai metode-metode yang lain, post, put, delete yang tadi kita ya. Nah, ini yang lain-lainnya juga ada nih, fetch, option, head. Cuma basicnya get, post, put, delete. Nah, kalau dari browser kan kita bingung nih. Coba ya, saya bikin satu endpoint lagi. Misalkannya ini buat return all users. Nah, saya mau ketika di slash juga slash users, tapi metodenya post, saya mau dia ngembaliin this will save users data misalkannya ya. Nah, ini sama-sama slash nih, tapi dengan metode yang berbeda. Ketika kita akses di sini users, ini bakal ngebalikin ke yang si get nih, kayak yang ini, bukan kayak yang sini. Kenapa? Karena ini metodenya secara default get. Nah, untuk ngepost maka kita coba dari sini, dari Insomnia kita bikin slash, tapi metodenya kita bedain. Nah, URL-nya kita samain, hasilnya balikannya beda. Nah, this will save user data. Itu ya fungsi metode ya. Oh, dia ngejalanin yang ini. Jadi gunanya API client ini, REST client ini, itu gunanya itu kita bisa nyesuaiin metodenya. Kalau di browser kan biasanya get aja defaultnya. Nah, selanjutnya kita bisa bikin lagi nih, kita copy. Ini kita bikin update itu put ya. This will update user data. Ini tinggal kita ganti metodenya aja. This will delete user data. Untuk nyoba kita bisa pakai ini lagi, kita copy, duplikat ya. Cuma bedanya metodenya kita ubah, misalkan put this will update user data, kita bisa duplikat lagi, cuma kita ganti jadi metodenya delete, this will delete user data ya. Jadi itu ya express basic routingnya, sama kayak di sini.